Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ini. Salam budaya Nusantara temanku semua. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa kalian dengan cerita dan pembahasan yang penuh makna dan menggugah rasa penasaran. Pernah nggak sih kamu bertemu seseorang yang kelihatannya kalem, tapi begitu marah, bisa meledak seperti gunung berapi? Atau kenal seseorang yang aura keberaniannya bikin orang segan bahkan dari kejauhan? Nah, bisa jadi mereka punya weton paling berbahaya yang dipercaya punya kekuatan emosional, spiritual, bahkan mental yang sangat kuat. Hati-hati, jangan sampai kamu menyulut emosi mereka, karena akibatnya bisa fatal, baik secara fisik maupun batin. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol like. Tekan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Share ke teman atau keluarga yang kamu sayangi. Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar ya, biar hidup kita penuh keberkahan. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan sekadar penanggalan hari lahir. Ia menyimpan banyak makna, karakter, takdir, bahkan kekuatan tersembunyi seseorang. Beberapa weton dikenal dengan kelembutan dan kesabarannya. Tapi ada juga yang justru menyimpan kekuatan destruktif luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas 3 weton paling berbahaya. Bukan berarti mereka jahat ya, tapi jika sampai disakiti atau dimanfaatkan secara tidak adil, kamu bisa menyesal seumur hidup. Weton pertama, Rabu Pahing, si harimau pendiam yang tak kenal ampun. Orang-orang yang lahir pada weton Rabu Pahing seringkali tidak terlihat mencolok dalam kesehariannya. Mereka kalem, tidak suka menonjolkan diri, dan lebih suka mengamati dibanding berbicara. Tapi justru dari ketenangan itulah muncul aura berbahaya yang kadang sulit dijelaskan. Mereka seperti harimau yang duduk diam di balik semak, tenang, tapi setiap gerakannya bisa mematikan. Banyak orang salah paham terhadap Rabu Pahing. Karena diam dan tidak banyak bicara, mereka dianggap penurut atau bahkan lemah. Padahal, karakter asli mereka sangat kokoh. Dalam kepercayaan Jawa, Rabu Pahing berada di bawah naungan unsur api dan angin, menciptakan sosok yang strategis, berani, dan penuh energi spiritual. Energi inilah yang membuat mereka begitu disegani, bahkan oleh orang-orang yang jauh lebih tua atau berpangkat tinggi. Ketika ada konflik, Rabu Pahing tidak langsung bereaksi. Mereka akan memilih untuk tenang, menyimpan semua dalam diam, dan merencanakan respons dengan hati-hati. Tapi begitu kesabaran mereka habis, khususnya jika harga diri mereka diinjak, mereka akan berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Tidak dengan kekerasan fisik, tapi dengan pukulan psikologis yang bisa menghancurkan lawan secara mental. Pernah ada cerita dari seorang karyawan yang punya atasan dengan weton Rabu Pahing. Atasannya tidak pernah marah secara terang-terangan. Tapi ketika si karyawan berbuat kesalahan fatal dan mencoba mengelak tanggung jawab, sang atasan hanya berkata satu kalimat, "Saya tidak lupa." Dan benar saja, dalam hitungan bulan, karir si karyawan pelan-pelan digulung habis, bukan dengan emosi, tapi dengan strategi yang dingin dan tepat sasaran. Rabu Pahing juga dikenal punya daya pikir seperti catur. Setiap langkah diperhitungkan jauh ke depan. Mereka jarang spontan. Kalau kamu berada dalam posisi sebagai rival atau lawan Rabu Pahing, sebaiknya hati-hati. Jangan kira mereka diam itu tidak tahu. Mereka diam karena sedang menyiapkan strategi. Tapi di sisi lain, kalau kamu menjadi bagian dari lingkaran kepercayaan Rabu Pahing, kamu akan mendapatkan perlindungan dan loyalitas yang luar biasa. Mereka akan memperlakukanmu seperti keluarga, rela berkorban, bahkan menyimpan rahasiamu seumur hidup. Tapi ingat, sekali kamu mengkhianati mereka, tidak ada kata maaf. Yang ada hanya keheningan yang menusuk. Lalu perlahan kamu akan melihat hidupmu mulai dijauhi oleh keberuntungan. Ciri khas orang Rabu Pahing: tatapan tajam, jarang berbasa-basi, selalu berpikir 2 langkah ke depan. Tidak suka keramaian, tapi sangat waspada. Kalem tapi menyimpan bara dalam dada. Kalau marah, bukan meledak-ledak, tapi mematikan dalam diam. Jadi kalau kamu punya teman, pacar, atau bahkan bos berweton Rabu Pahing, jaga hubungan baikmu, karena mereka bukan tipe yang mencari masalah. Tapi begitu kamu menyakiti mereka, kamu akan merasakan kekuatan api dalam senyap.
Weton kedua, Sabtu Kliwon, sang pemilik aura mistis yang menakutkan. Sabtu Kliwon. Nama weton ini saja sudah menimbulkan kesan yang berat dan misterius. Apalagi kalau kamu benar-benar mengenal orang yang lahir di hari dan pasaran ini. Dalam budaya Jawa, Sabtu Kliwon dianggap sebagai hari yang sangat sakral. Hari di mana pintu antara dunia fisik dan gaib diakini terbuka lebih lebar. Dan mereka yang lahir di weton ini membawa sebagian dari kekuatan tersebut dalam dirinya. Orang Sabtu Kliwon punya auranya sendiri. Bahkan sebelum mereka bicara, kehadiran mereka sudah terasa. Mereka tidak harus tinggi besar atau berdandan mencolok. Kadang hanya dengan melihat mata mereka, kamu bisa merasa terintimidasi. Bukan karena mereka galak, tapi karena mereka membawa energi spiritual yang sangat kuat. Banyak cerita dari orang-orang yang pernah terlibat konflik dengan Sabtu Kliwon. Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah tentang seorang tetangga yang berselisih paham hanya karena hal sepele. Si tetangga tersebut terus menyindir dan menjelekkan orang Sabtu Kliwon secara terang-terangan. Tapi yang luar biasa, Sabtu Kliwon ini tidak pernah membalas dengan kata-kata kasar. Ia hanya diam dan senyum. Tapi dalam waktu seminggu, bisnis si tetangga itu hancur karena sebab yang tak masuk akal. Apakah ini kebetulan? Entahlah. Tapi cerita seperti ini bukan 1-2 kali terjadi. Sabtu Kliwon memang dikenal memiliki koneksi batin yang sangat kuat dengan alam dan dunia spiritual. Banyak yang menjadi dukun sakti, tokoh adat, bahkan pemimpin spiritual, lahir dari weton ini. Tapi bahayanya adalah, mereka juga punya sisi gelap yang bisa muncul jika terlalu sering ditekan. Kalau mereka sampai marah, amarahnya bukan seperti petir yang meledak sesaat, tapi seperti kutukan yang pelan-pelan merusak dari dalam. Ciri khas Sabtu Kliwon. Ekspresi wajah tenang tapi dalam. Sering bermimpi aneh atau mendapat firasat. Punya indera keenam yang tajam. Tidak mudah panik. Tapi jika marah bisa sangat menyeramkan. Punya wibawa alami, walau tak banyak bicara. Hal yang perlu kamu ingat adalah, jangan pernah bermain-main dengan perasaan mereka. Sekali mereka merasa dikhianati atau dipermainkan, efeknya bisa panjang. Mereka tidak akan menghancurkanmu secara langsung, tapi akan membiarkan semesta bekerja untuk mereka. Namun jika kamu menghormati mereka, mereka akan menjadi pelindung luar biasa. Mereka punya intuisi kuat, bisa merasakan energi negatif, dan seringkali jadi penasehat yang bijak. Weton ketiga, Selasa Pon, sang ahli strategi dengan dendam dingin. Selasa Pon adalah weton yang secara lahiriah terlihat santai, bahkan seringkali dianggap nggak punya beban hidup. Mereka ramah, mudah tertawa, dan sangat pandai bergaul. Tapi di balik semua itu, Selasa Pon punya sisi gelap yang sangat berbahaya. Mereka bukan tipe yang meledak saat marah, tapi mereka akan mengingat, menyimpan, dan suatu hari, membalas dengan cara yang tidak kamu sangka. Orang dengan weton Selasa Pon memiliki kecerdasan emosional tinggi, dan itu membuat mereka sangat lihai membaca orang lain. Mereka tahu siapa yang tulus, siapa yang pura-pura, dan siapa yang sedang memanfaatkan mereka. Mereka tidak akan langsung menegur atau melawan. Tapi begitu kamu masuk dalam daftar pengkhianat versi mereka, bersiaplah. Mereka akan merancang balasan secara halus, diam-diam, tapi sangat efektif. Pernah ada cerita tentang seorang wanita dengan weton Selasa Pon yang ditipu sahabatnya sendiri. Saat tahu, dia tidak langsung marah. Dia tetap bersikap ramah. Tapi 2 tahun kemudian, bisnis si sahabat hancur karena klien-klien penting berpindah tangan. Semua tanpa tahu bahwa wanita Selasa Pon itu diam-diam membangun jaringan untuk mengambil alih. Dendamnya tidak keras, tapi dingin. Dan itu yang membuatnya mematikan. Selain itu, Selasa Pon juga punya kemampuan menyimpan emosi dalam-dalam. Ini membuat banyak orang terkecoh. Mereka dikira tidak tersinggung atau tidak peduli. Padahal, mereka sedang mencatat. Dalam keheningan, mereka berpikir, menghitung, dan menyusun langkah. Jadi, jangan pernah menganggap remeh diamnya Selasa Pon. Ciri khas orang Selasa Pon. Suka menyendiri di waktu-waktu tertentu. Punya kemampuan networking luar biasa. Ahli dalam menciptakan peluang dari masalah. Tidak emosional, tapi sangat sensitif terhadap pengkhianatan. Dendamnya tidak berbentuk marah, tapi aksi nyata yang menghancurkan reputasi. Tapi di sisi lain,
Selasapon adalah mitra terbaik kalau kamu bisa membangun hubungan berdasarkan kepercayaan. Mereka sangat protektif terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Mereka akan menjaga rahasia, membela dalam senyap, dan menjadi support system yang hebat. Lalu, kalau kamu punya teman, pasangan, atau bahkan dirimu sendiri lahir di salah satu weton ini, apa yang harus dilakukan? Hormati batasan mereka. Jangan pernah bermain api dengan emosi mereka. Tapi jika kamu bisa menyentuh hati mereka, mereka akan jadi pelindung setia dan teman hidup yang luar biasa. Gunakan kekuatan spiritual dan emosional itu untuk kebaikan. Jadi pemimpin, penasehat, atau pembela kebenaran. Sahabat, ingatlah bahwa setiap weton membawa energi dan karakteristik unik. Tidak ada yang sepenuhnya baik atau buruk. Yang penting adalah bagaimana kita mengelola kekuatan yang ada dalam diri, menjadikannya berkah, bukan petaka. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton ini, jangan sombong, tapi bersyukurlah. Karena kamu punya potensi besar yang jika diarahkan dengan benar, bisa mengubah hidup banyak orang. Nah, itu dia pembahasan kita tentang 3 weton paling berbahaya yang sebaiknya jangan kamu buat marah. Kalau kamu atau orang terdekatmu punya weton ini, tulis di kolom komentar ya. Ceritakan pengalaman menarik atau lucu yang pernah kamu alami. Dan jangan lupa, like video ini, komen dan tulis sholawat, subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bijak dalam bersikap, karena kekuatan sejati adalah ketika kita bisa mengendalikan diri.